Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sipak Melia dengan NIM 4611901048. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas besar 2 saya di mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu presentasi. Selanjutnya saya akan share screen. Di sini saya mengambil judul yaitu Fakir Berbahasa Indonesia. Lanjut, sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia terdapat pada alinea ketiga Sumpah Pemuda yang telah dirumuskan oleh para pemuda yang kemudian menjadi pendiri bangsa dan negara Indonesia, yang bunyinya itu, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bunyi alinea ketiga dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu jelas bahwa yang menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita sebagai bagian bangsa Indonesia sudah selayaknya menjunjung tinggi bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari. Pemakaian bahasa Indonesia ini baik dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser atau digantikan dengan bahasa-bahasa asing atau bahasa gaul yang digunakan oleh anak remaja bahkan dewasa. Nah, intervensi bahasa gaul kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi ataupun tidak resmi yang mengakibatkan penggunaan bahasa Indonesia itu menjadi tidak baik, bahkan artinya juga tidak baik. Lanjut, kesadaran dan kebudayaan penggunaan bahasa Indonesia. Kesadaran masyarakat menggunakan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik dinilai sangatlah rendah. Hal itu karena masyarakat lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia sendiri. Sama halnya yang terjadi pada kehidupan sehari-hari saya, ada orang yang menggunakan bahasa Indonesia, mereka itu sedikit disinggung karena terlalu formal dan sebagainya. Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa pada hakikatnya adalah variasi penggunaan bahasa oleh para penutur bahasa itu dengan konsep keberadaan bahasa Indonesia resmi atau baku dalam penggunaan bahasa Indonesia oleh para penuturnya merupakan salah satu bentuk variasi bahasa dari variasi bahasa Indonesia lainnya. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa bahasa Indonesia menjadi alasan digunakannya bahasa resmi tersebut. Dikatakan oleh Alwi pada tahun 1998 berdasarkan penutur bahasa dan berdasarkan jenis pemakaian bahasa, ragam bahasa Indonesia berdasarkan penutur diperinci menurut tinjauannya. Yang pertama itu ada berdasarkan daerah asal penutur. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang Indonesia memiliki variasi atau ragam. Ragam bahasa Indonesia dari sudut daerah penutur ini sering disebut dengan logat. Dengan demikian akan terdapat beberapa ragam bahasa Indonesia, yakni bahasa Indonesia logat. Contohnya logat Batak, Minangkabau, Jawa, Sunda, Aceh, Bali, dan sebagainya. Lanjut, yang kedua berdasarkan pendidikan penutur. Bahasa Indonesia dibedakan atas beberapa ragam atau variasi dari sudut. Kelihatan bahwa bahasa Indonesia memiliki variasi penggunaannya. Bangsa Indonesia yang digunakan oleh orang yang berpendidikan berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tidak berpendidikan. Karena itu, dapat dibedakan adanya bahasa Indonesia ragam orang berpendidikan dan bahasa Indonesia ragam orang tidak berpendidikan. Selanjutnya ada berdasarkan sikap penutur. Ragam bahasa Indonesia menurut sikap penutur disebut dengan ragam atau gaya. Oleh karena itu, bahasa Indonesia yang digunakan para penutur berdasarkan sikapnya dapat dibedakan atas beberapa macam, yakni bahasa Indonesia ragam resmi, ragam akrab, ragam santai, dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan pokok persoalan, setiap pokok persoalan atau bidang yang dibicarakan telah memperlihatkan bahwa variasi bahasa Indonesia sesuai dengan bidang itu. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang militer telah memperlihatkan kekhasannya atau berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang kedokteran atau bidang-bidang yang lainnya. Penggunaan istilah operasi dalam bidang kedokteran misalnya akan berbeda dengan penggunaan istilah operasi dalam bidang militer. Jadi, ragam bahasa menurut pokok persoalan dibedakan atas ragam
berbagai bidang, misalnya bidang agama, politik, militer, teknik, kedokteran, seni, dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan syarat bahasa Indonesia lisan, masing-masing memiliki variasi dengan bahasa Indonesia tulis. Bahasa Indonesia tulis telah tidak lagi persis sama dengan bahasa Indonesia lisan. Hal itu terjadi karena bahasa Indonesia tulis telah diatur dengan sistem atau aturannya sendiri. Akhirnya, bahasa Indonesia lisan memiliki kekhasan dan bahasa Indonesia tulis juga memiliki kekhasannya tersendiri. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.